Nah, selamat pagi kepada kita semua peserta kursus Mandarin Perpustakaan Kelurahan Cisarua. Hari ini Lause Jobi akan memperkenalkan kebudayaan Mandarin, yaitu pakaian adat yang dipakai di era dinasti Qin, yaitu seorang putra mahkota atau calon kaisar. Nah, kalau di sejarah Jepang itu di era kekaisaran Meiji dikenakannya. Itu juga biasanya putra mahkota kerajaan juga atau calon raja. Nah, pertama ini mahkotanya itu seperti ini. Karena selain ada replika mutiara, ini fungsinya untuk menahan rambut. Kalau zaman dulu kaum pria atau pangeran itu biasanya rambutnya diikat menumpuk di atas. Jadi rambut yang menumpuk itu dikunci dengan mahkota ini supaya tidak bergeser. Nah, kalau yang kedua ini baju adat khas orang Jepang. Kalau di Cina disebut hanbok, kalau di Jepang sendiri kimono atau chou namanya. Kalau baju adat yang aslinya itu seperti ini, dia ada dalemannya, silang dalam, baru pakai yang luar, baju adat luaran. Kalau gaunnya atau terusan di bagian bawah itu modelnya seperti samping tradisional khas Indonesia, itu ciri khas orang Jepang. Nah, yang ketiga ini contoh sepatu adatnya. Nah, contoh sepatu adatnya ini ujungnya ada kepala macan, ini lambang kepemimpinan. Nah, kiri kanan dari sepatunya itu ada bordiran naga. Jadi naga atau macan itu lambang leader atau pemimpin. Seperti itu. Terus yang keempat apa? Yang keempat yaitu contoh payung. Boleh ya. Kalau yang keempat ini payung. Payungnya kenapa dipilih warna ungu? Karena warna ungu itu warna khas atau kesukaan dari bangsa Jepang. Jadi bangsa Jepang, masyarakatnya itu atau keluarga kerajaan lebih menyukai warna ungu. Nah, kalau payung tradisional mereka itu hampir sama dengan payung tradisional di Indonesia. Seperti ini modelnya. Rangkanya pasti menggunakan kayu. Karena zaman dulu belum ada besi. Jadi menggunakan kayu dan dicampur dengan bambu. Ada campuran bambu. Nah, kalau dulu orang zaman dulu kalau mengenakan payung, berpayung itu harus di atas mahkota. Kalau terlalu lepas ke mahkota itu takut nyangkut. Jadi harus ada renggang, posisi renggang. Nah, setelah payung Setelah payung kita masuk ke contoh pedang. Kalau pedang ini, kalau di negeri Jepang disebutnya samurai. Kalau samurai pedangnya panjang. Kalau yang pendek ini katana atau pedang samurai pendek. Biasanya mereka kalau kaisar atau pemimpin kerajaan bawanya di sebelah kanan bawahnya. Kalau ini pedang ini bisa dibuka, tapi tidak tajam, karena untuk seni budaya tidak boleh tajam. Itu peraturan dari Undang-Undang Kepabeanan Republik Indonesia. Kalau tumpul itu boleh untuk seni budaya. Nah, yang selanjutnya ini kita lihat contoh kipas. Kalau ini contoh kipas orang Jepang, beda sedikit dengan kipas orang Cina. Kebanyakan ada gambar-gambar tokoh cerita di sejarah Jepang ataupun cerita legenda negeri Jepang. Nah, kebanyakan seperti ini. Jadi dia belak
di belakang kipasnya ada tulang-tulang kayak bambu, tulang-tulang bambu halus, dan kayunya seperti ini, contoh tangkai buat di kipas, contohnya seperti ini modelnya. Jadi beda sendiri dengan model kipas Cina, kecuali kipas Korea mirip dengan bangsa Cina. Kalau yang terakhir apa contoh buku yang terakhir. Ini contoh buku yang suka dipakai di era kerajaan. Nah, kalau judul buku itu kanjinya dari atas ke bawah, ini dari atas ke bawah. Kalau contoh naskah dalamnya seperti ini. Ini contoh literasi zaman dahulu kala. Nah, ini dari atas ke bawah nulisnya, terus dari sebelah sini itu tulis atas ke bawah, terus berakhir di sebelah sini. Itu teknik penulisannya. Karena penulisan kanji pada zaman dulu sampai sekarang tuh ada 3 prosedur. Pertama atas ke bawah, yang merupakan ciri khas zaman kerajaan. Kedua itu berarti kanan ke kiri, mengikuti metode yang ada di bahasa Arab. Karena pada tahun 579 Masehi, ketika Rasulullah menyebarkan agama Islam di seluruh dunia, itu pertama kali bangsa Cina mengenal agama Islam. Jadi mereka menuliskan kanjinya pun mengikuti pedoman dari bahasa Arab, apa yang diajarkan oleh Rasul. Nah, yang terakhir penulisan era modern, berarti dari kiri ke kanan, mengikuti panduan yang ada di bahasa Indonesia. Nah, seperti itu kurang lebih pengenalan tentang pakaian adat putra mahkota dinasti Qin ataupun putra mahkota kekaisaran Meiji. Karena itu putra mahkota itu merupakan calon raja atau kaisar. Jadi dari pangeran, anak kandung kaisar, diangkat jadi putra mahkota, mengenakan mahkota khusus. Habis itu baru menunggu pelantikan jadi kaisar. Setelah ayahanda beliau turun tahta, baru bisa upacara penobatan kaisar baru. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Oke, baik.